Selamat pagi, Shalom. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri ketika kita maka ketika kesempurnaan keluarga kita atau karakter yang masih menjadi masalah bahkan orang tua atau anak kita. Saya percaya ketika kita menjadi keluarga kita masih ada hal yang bisa kita syukuri. Kalau dikatakan doa dalam permasalahan kita masih memiliki alasan untuk bisa melakukannya. Oleh karena itu, mari kita belajar dengan sama bahwa ketika kita menciptakan keluarga, dikatakan tidak sempurna dari keputusan manusia, maka ada satu dasar bahwa Allah akan memanfaatkan. Tetapi ketika manusia ada di dalam kehidupan yang tidak ada, marilah kita mohon pertolongan Tuhan. Kita semuanya sadar, tetapi memasukkan Tuhan. Kiranya tolong kita untuk senantiasa datang kepadanya. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita sebelum kita menyembah. Saya undang untuk berdiri, mari kita berdoa dan kita kita bisa menyenangkan hati Tuhan karena memang Tuhan menciptakan kita adalah sebagai Allah yang Oh
untuk karya penebusan yang Kristus kerjakan, sehingga kami hari ini ya Tuhan, kami boleh dilayakkan untuk mengambilnya. Kiranya Tuhan terus memimpin hidup kami, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan di sepanjang kita. Bapa kami percaya Engkaulah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami yang kami berbuat melalui pikiran, perbuatan, dan perbuatan kami. Dan kami mohon Allah Kudus senantiasa membimbing agar kami boleh berubah mengetahui kehendak-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, ampunilah layakan kami untuk beribadah kepada-Mu. Berkati juga kepada kami pagi ini, agar yang kami kerjakan berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua. Amin. Semua dengan ucapan syukur dan pengakuan, mari kita melandaskan penyembahan kita kepada Allah Tritunggal dengan melandaskan keyakinan iman. 10 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang berbuat buat kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, mengampunkan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Berita anugerah berambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39 yang berbunyi demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jemaat persilakan kembali. Allah telah membuktikan kehebatan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib yang membebaskan kita dari penghambaan dosa. Penyertaan Tuhan akan selalu bersama kita. Yeah.
bersama Tuhan. Lahan guru dapat jumlahnya daripada rumput hijau. Kuasanya bahkan mampu memunculkan aliran air dari tanah besar. Jika Allah beserta kita, asalkan kita setia dan mau mengusahakan sebaik-baiknya, kehidupan kita pasti. Kenalilah dia serta firman-Nya. Pimpinan Tuhan seri sejalan, maka saudara kita akan hidup. Engkau yang bukan itu ampunan dari segala jaga, dan kami
sedang berjuang sedemikian rupa mempertahankan rumah tangga apa yang akan dimakan berdengar. Supaya firman yang kami dengar bersama-sama saat ini ya Tuhan. Kami melihat tentang perancangan sempurna rumah tangga dan kiranya kami bisa belajar untuk memperjuangkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak di surga dan sudah bisa mendengarkannya dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom. Ya, tentu sekalian ini adalah satu topik gitu ya, tentang perceraian. Saya seringkali berhadapan dengan permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan teologis yang tidak mudah untuk dijawab. Karena itu kalau kita ngomongin tentang Bapak yang sudah terima kasih untuk firman sekali lagi mengingatkan kami sebagai panggilan Allah dalam sebuah pernikahan komitmen kudus yang kekal. Kiranya boleh memandangnya sebagai ikatan yang selalu mengikat kami selama-lamanya. Karena dia Tuhan di tengah tantangan yang ada, kami boleh berbijaksana sebelum memasuki pernikahan. Supaya kami berbicara perkara yang benar tentang pernikahan, tentang mengasihi. Dan ketika kami sudah ada dalam pernikahan dengan berbagai macam tantangan yang ada, melimpahkan semua anugerah yang kami berikan terus berproses dalam kasih. Dan kiranya kami yang sekarang ini gagal untuk mempertahankan pernikahan di dalam keadaan yang kami berikan dengan berbagai macam konsekuensi, kiranya adalah Tuhan yang alasan. Kiranya masa-masa yang akan datang generasi itu bisa benar-benar belajar bagaimana panggilan Allah supaya tidak membawa perceraian dari orang-orang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sudah selesai berbicara, kami tidak berkata sempurna atas kami semua. Ayo dalam nama saya doa. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Jemaat sekalian dapat memberikannya melalui kantong persembahan yang diedarkan maupun secara tunai baik melalui QRIS atau Indonesia. Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang hari esok. Jalani hari ini dengan sukacita karena masa depan kita.
membantu kami bermuatan dan bersyukur untuk waktu di mana memberikan persembahan dari kita yang kita berikan. Kiranya kami berikan ini dengan hati yang penuh, dengan ketujukan kepada Allah, dengan keserahan penuh kepada Allah yang mengasihi kita, dan Allah sendiri akan mengelola semua persembahan kami yang akan dikelola sebaik-baiknya untuk efektivitas pelayanan kami atau semua panggilan yang dipercayakan gereja ini dengan hikmat yang Tuhan limpahkan kepada para majelis, kepada aktivis, kepada pengurus semuanya, supaya gereja ini sungguh memuliakan nama Tuhan sebagai panggilan melalui komitmen iman kami dan persembahan kami. Kami saat ini juga berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya di dalam tangan Tuhan di masa-masa yang tidak mudah, di tengah-tengah yang begitu banyak, di tengah-tengah kondisi ke depan yang tidak menentu. Tuhan kiranya mengarahkan anugerah dan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan menjaga dengan hikmat kekuatan kepada para pemimpin kami, memberikan kekuatan untuk menyelesaikan semua perhubungan dan tantangan bangsa dan negara yang akan menjaga keamanan dan akan memberikan kesejahteraan nasional pada setiap kami, sehingga terus juga terlibat di dalam perdamaian nasional bangsa kami. Kami tidak melakukan apa-apa, tetapi setidaknya kami memberikan doa kami, harapan kami hanya kepada tangan Tuhan yang memegang kendali atas bangsa kami. Oleh karena Tuhan, kiranya Engkau yang beri hati dari setiap kami untuk terlibat secara aktif apapun yang kami lakukan dalam lingkungan kerja kami ataupun hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab kami atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa gereja ini di tengah-tengah kondisi di mana sekarang ini malam pergumulan, Tuhan akan terus menolong berkali-kali satu persatu Tuhan menjaga iman kami. Tuhan akan terus menolong kami di tengah-tengah pergumulan kami. Semua yang kami tidak mudah untuk menangis sebagai manusia berdosa, tetapi dengan anugerah, rahmat dan pertolongan ada bagi setiap kami. Kami yang sudah menjalani berumah tangga tentu saja banyak pergumulan dan tantangan yang ada di sana. Tuhan akan terus menurunkan anugerah Tuhan, baik di dalam kehidupan suami maupun istri, orang tua ataupun anak, ekonomi ataupun cita-cita dan tantangan yang akan datang. Engkau yang akan hadir. Kami yang masih muda yang mengumpulkan cita-cita dan rumah tangga, berikan cara berpikir yang benar untuk masuk dalam pernikahan, kesiapan hati iman dan perspektif ilahi, supaya kami menghargai pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami yang sudah gagal dalam menjalankan pernikahan, dalam kami percaya hidup dan hati iman kami ada dalam tangan Tuhan. Sekiranya kami mohon pertolongan supaya kami ada dalam penjagaan, supaya kami terus bersandar dalam pengampunan. Terima kasih kami juga berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun, Bapak Ari Mangkas, Ibu Eliani, Ibu Alfi, Ibu Safira, Delvina. Kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap orang-orang yang sekarang ini bersuka cita karena Tuhan tambah usia mereka, kiranya Tuhan berkata hikmat, kasih, iman dan pengharapan, supaya mereka ada dalam tangan penyertaan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan yang akan menjadikan mereka dari hal yang tidak penyertaan Tuhan, supaya hidup mereka Tuhan akan menjadi saksi. Terima kasih Bapak Saudari, hanya dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami, bangsa dan negara dan gereja kami hanya di dalam tangan Tuhan. Amin. Pada jemaat, Shalom Bapak Ibu dan Saudara serta yang terkasih. Selamat beribadah di Gereja Kristen Abdiel Anugerah Probolinggo. Kami adalah komunitas yang bertumbuh dan melayani. Mewakili nama Tuhan Majelis dan Jemaat, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Kristen Abdiel Anugerah Probolinggo. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang membutuhkan layanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor telepon yang telah kami kenalkan. Jemaat sekalian, mari bersyukur untuk segala hal yang telah Allah berikan bagi kita dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara tunai melalui amplop yang telah disediakan, atau juga jemaat dapat langsung datang ke gereja, baik itu di gereja maupun di PMI. Pada minggu ini kita juga turut bersuka cita atas usia
saudara seiman kita. Kami segenap hamba Tuhan majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini merupakan jadwal ibadah dan persekutuan komunitas di Gereja Kristen Matia Anugerah 25. Jemaat sekalian, mari kita simak kegiatan yang ada di gereja kita dalam 1 minggu ke depan. Pada bulan Desember akan diadakan serangkaian ibadah dan perayaan dalam rangka ulang tahun gereja yang ke-49, Natal, turun tahun dan ibadah awal tahun 2026. Berkaitan dengan serangkaian kegiatan tersebut, anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar 30 juta rupiah dengan rincian yang dapat bermaksimal pada waktu. Mari kita dukung dan doakan agar serangkaian ibadah dan perayaan pada bulan Desember nanti dapat berjalan dengan lancar. Mari bersama mengucapkan hati untuk mengikuti perjalanan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 November 2025 pada kebaktian umum pagi dan kebaktian umum sore. Pemberitahuan bagi seluruh pembina dan pengurus komisi agar dapat menyelesaikan evaluasi program 2025 dan segera melakukan penyusunan program untuk tahun 2026. Demikianlah ulang tahun minggu ini. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai kasih Tuhan, Bapak Ibu bisa memperhatikan, membaca kata jemaat, baik yang ada di luar tertulis ataupun di Dewata, supaya kita bisa mendukung semua kegiatan dan kebutuhan gereja. Mari kita berdiri, kita melakukan alat juga untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini kita bisa disuruh. Bagaimana Tuhan membentuk dan menciptakan keluarga, komitmen di hadapan Tuhan supaya kita menjaganya. Dan kiranya Tuhan memberikan anugerah pertolongan kita bagi setiap kita yang masih muda menciptakan sebuah pernikahan. Kiranya kita berbijaksana untuk melanjutkan harapan itu dengan memilih orang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi kita yang sudah berumah tangga, sungguh dilimpahkan kekuatan terus memberi di dalam kasih. Dan bagi setiap kita yang sekarang ini ada dalam kegagalan rumah tangga, kiranya dengan pengampunan, anugerah dan pertolongan kita terus hidup mempersembahkan diri bagi kemuliaannya. Dan sekarang pulauan dengan membawa berkat. Kiranya Allah memberkati dan misi Allah dengan berkat jasanya memperoleh. Dan kiranya Yesus menyinari amat wajahnya, memberikan kasih karunia yang selamat subhani. Dan kiranya terus melupakan semua perkara-perkara yang atau bukan dalam menjalani kehidupan, hal yang pekerjaan, keluarga, rumah tangga, semuanya dilimpahkan anugerah itu yang aku beri hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.